Tabarakalladzii nazzala al-furqana 'alaa 'abdihi liyakuna lil 'aalamiina nadhiira wassalatu wassalamu 'alaa asyrafil anbiyaa'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam Kamis yang penuh barokah ini semoga kita mendapatkan hidayahnya Allah, aunahnya Allah, barokahnya Allah, dan kita selalu diridhoi oleh Allah untuk melanggengkan ngaji mutolaati kitab Fiyadil Aulia wa Tabaqatil Azkiya, selalu membersihkan jiwa-jiwa kita, memperdalam khazanah Islam. Ini adalah lanjutan dari yang kemarin karena tadi ada trouble sehingga suaranya tidak bisa kita dengarkan. Untuk itu kita ulangi kembali ngaji kitab kita, yaitu Naswaihul Ibad, makalah yang ke-18 mengenai siapakah orang-orang yang meninggalkan dosa dan siapakah hati-hati yang tipis yang selalu menerima nasihat dan khusyuk dalam mendengarkannya. Untuk itu sebelum kita memulai, karena tadi sore adanya gangguan ataupun trouble sehingga kita tidak bisa mendengarkan siaran langsung dari Warga Nahdien atau channelnya Warga Nahdien ini yang ingin mendawamkan bimutolaati kitab Fiyadil Aulia wa Tabaqatil Azkiya, seperti halnya yang telah dinasihatkan oleh Imam Ghazali di dalam akhir kitab Ihya Ulumuddin. Kita bagaimana pinternya Imam Ghazali dalam akhir kitabnya selalu memberikan nasihat kepada kita untuk selalu mendawamkan mutolaah, nelaah kitab-kitabnya para aulia dan selalu membersihkan hati. Itu marilah kita berkirim hadiah Fatihah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ila jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal auliya wa syuhada wa sahabah wa tabi'in at-tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa ila jami'i malaikatillah wa auliyaillah al masyhur wal mastur wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat min masyariqil ardi ila magharibiha batiha wa bahtiha, khususan ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa ila jami'i ikhwanihi wa ila jami'i wali walidaina wa li jami'i asatizatina wa li jami'i muditina wa masyayikhina wa bil khusus mu'alif hadzal kitab Al-Alamah Al-Hafidh Syekh Syihabuddin Ibni Ahmad Ibni Muhammad Ibni Ahmad As-Syafi'i, yang bermadzhabkan Syafi'i, yang kita kenal dengan sebutan Syekh Hajar Ibnu Asqalani, yang disyarahi oleh Muhammad Nawawi Ibni Umar Al-Jawi. Sa'ulillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Kita memang sengaja Warga Nahdien Desa Tawangsari ini, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, ingin berkenan melanggengkan ngaji sorogan di setiap malamnya, yaitu Naswaihul Ibad dan kitab Bidayatul Mujtahid. Saya perlu membiasakan diri untuk bermedsos yang bagus atau mendalami khazanah Islamiyah lewat medsos, tidak hanya mengomentari fenomena ataupun kejadian-kejadian yang terjadi di negara kita,
kita tetap akan mengedepankan ukhuwah Islamiyah, toleransi beragama, tanpa harus menyakiti ataupun mencaci saudara kita setanah air dan sebangsa Indonesia walaupun tidak seakidah. Untuk itu kita tetap menjadi petekat umat, ukhuwah Islamiyah kita tingkatkan. Begitu juga kita menganggap saudara kita yang sama-sama warga Indonesia sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Marilah kita mulai ngaji kitab Nashaikhul Ibad ini dengan bacaan basmalah bismillahirrahmanirrahim kelawan nyebut asmane Allah kang moho ar-rahmani kang moho welas asih ing donya lan akhirat, ar-rahimi kang moho welas asih ing akhirat bloko. Al maqalatu utawi pangucap asaminata asarota kang nomor 18 iku kila den dawuhake man utawi sapane wong iku taroka ninggalake sapa man adzunuba ing pira-pira dosa toko mongko tipis apa kalbuhu atine man faya kebalu mongko nampa sapa man an nasihata ing nasihat waya khasau lan khusuk sapa man laha maring nasihat. Jadi orang yang biasa meninggalkan dosa maka hatinya itu akan tipis, akan hanif, akan lurus ketika sering meninggalkan perbuatan dosa. Maka hatinya akan gampang untuk menerima nasihat dan juga akan khusyuk di dalam menerima nasihat itu. Dasar dari nasihat ya selayaknya lah kita menasihati dengan keramahan ataupun bil hasanah wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik, bukan celaan ataupun cacian. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu maksum, aromanya harum, wajahnya cakep, kulitnya putih, rambutnya bagus, suaranya merdu, dicintai oleh umatnya. Bahkan diriwayatkan oleh seorang Yahudi, man ro'ahu badi'atan man ma ro'aitu ahaban ma ro'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka ashabi rasuli ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammadun ma ro'aitu ahadan yuhibbu ahadan. Jadi seorang Yahudi ini meriwayatkan bahwasanya mengakui bahwasanya Kanjeng Nabi ini seorang non muslim dari bangsa Yahudi. Ma ro'aitu ahadan yuhibbu ahadan. Tidak pernah melihat seseorang, mencintai seseorang ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammadin. Seperti halnya sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi itu mencintai Kanjeng Nabi. Seperti halnya cintanya sahabat kepada Kanjeng Nabi. Artinya tidak melihat seseorang mencintai seseorang seperti cintanya sahabat Kanjeng Nabi kepada Kanjeng Nabi. Maka dari itu Rasulullah itu diperintahkan fabima rahmati minallahi lintalaum walaupun tafaddun qalidul qalbi lan faddu min haulik. Jika Rasulullah itu bersikap kaku, berhati keras, maka yang maksum dijaga oleh Allah itu masih diingatkan oleh Allah. Walaupun Rasulullah itu aromanya harum, suaranya merdu, wajahnya cakep, ganteng. Maka ketika orang melihatnya, diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, man ro'ahu badi'atan habatan wa man kholatahu ma'rifatan ahabbah. Barang siapa melihat Rasulullah itu segan karena wibawanya. Tetapi ketika sudah bercampur, kumpul dengan Kanjeng Nabi, maka asik yang dirasakan oleh orang tersebut. Maka keseganannya itu bukan karena ketakutan, bukan karena olok-oloknya Kanjeng Nabi, bukan karena kekakuan hatinya Kanjeng Nabi, tetapi karena kelemah lembutan Kanjeng Nabi. Itu saja oleh Rasulullah masih diperintahkan fabima rahmati minallahi lintalaum walaupun tafaddun qalidul qalbi lan faddu min haulik. Tapi ketika Kanjeng Nabi itu bersikap kaku, berhati keras, maka orang-orang di sekitar Kanjeng Nabi
mesti akan meninggalkan Kanjeng Nabi. Maka dari itu oleh Allah Rasulullah itu diperintahkan untuk membawa rahmat kepada sekalian alam. Maka ketika orang itu ingin orang itu meninggalkan dosa, ya harus kita nasihati dengan baik. Maka ketika dia sudah meninggalkan dosa, hatinya akan terkikis tipis dan akan mendengarkan nasihat itu dan akan khusyuk dalam mendengarkan nasihat. Begitu juga sebaliknya, ketika orang itu kita nasihati dengan kaku, hati yang keras, nentang sama kita. Bahkan apalagi kalau kita caci maki, maka akan ganti mencaci maki kita. Maka janganlah kita selalu berkata-kata kasar kepada orang. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah falyukrim jarah wal yaqul khairan aw liyasmut. Ketika kita itu beriman kepada Allah, hormati tetangga, hormati tamu, dan berkatalah baik. Kalau tidak bisa ya sudah diam. Jangan terus caci maki yang keluar dari mulut kita. Itu tadi kila mongko den dawuhake utawi man sapane wong iku taroka ninggal sapa wong. Ninggalake sapa wong azunuba ing pira-pira dosa raka mongko tipis apa kol buhu atine man faya kebalu mongko nampa sapa man an-nasihata ing nasihat waya khesa ulan kusuk sapa man laha maring nasihat. Tetapi ketika kita itu mengingatkannya dengan saling membentak, mencaci maki, maka yang ada ya orang itu genti mencaci maki kita, bahkan memusuhi kita. Tetapi ketika kita itu yang kita ungkapkan, yang kita nasihatkan kepada orang tersebut adalah sesuatu yang baik, maka mesti akan didengarkan, bahkan khusyuk dalam mendengarkannya. Maka ketika kita dakwah itu ya dinaskan oleh Allah. Fad'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Mau'izah hasanah bukan dengan caci makian. Itu akan cerminan sebagai agama kita. Maka agama kita adalah agama yang penuh rahmat, agama yang penuh kasih sayang. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Thariqatu dakwah itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan ilmu yang manfaat, dengan hikmah yang kita bawa. Mau'izatil hasanah, nasihat-nasihat yang bagus. Setelah kita memberikan mau'izah atau hikmah dan mau'izah yang hasanah, ketika orang itu belum menerima kita, menentang kita, jadilhum, ketika ditentang saja kita masih diperintahkan oleh Allah untuk wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum, debat mereka dengan sesuatu yang baik, pilih dari yang terbaik, ambil yang paling baik. Itu tadi untuk mendebat. Wajadilhum billati hiya ahsan, terbaik, pilih yang paling baik untuk mendebat. Nah kalau sudah begitu, wa'fu anhum, maafkanlah mereka. Masih saja kita diperintahkan untuk memaafkan. Wastaghfir lahum, dan mintakan ampunan. Wasawirhum billati hiya ahsan. Lalu ajak mereka, masih belum cukup. Setelah memintakan ampunan, memaafkan, memintakan ampunan, masih belum cukup. Ajak mereka untuk bermusyawarah. Maka ini, orang-orang seperti ini yang menjalankan dakwah seperti itu, maka yang mendengarkan faya kebalu, maka akan ditompo, akan nompo sopoman an nasihata ing nasihat wayaksa lan kusuk sopoman laha maring nasihat. Sebaliknya ketika kita itu
terlalu keras dalam memberikan nasihat. Bahkan yang ada hanya caci makian dan mengkampling surga, neraka, dan dunia menjadi kaplingnya, maka akan dijauhi oleh masyarakat, oleh orang yang kita dakwai. Untuk itu marilah kita memberikan nasihat yang baik, berkata-kata yang baik. Waman lan utawi sapane wong iku taroka ninggal ake sapa man al haroma ing keharoman, dan orang yang meninggalkan dosa hatinya akan tipis, akan mudah menerima nasihat, tidak kaku hatinya tipis di situ, tidak kaku, tidak keras, dan akan khusyuk. Utawi waman lan utawi sapane wong iku taroka ninggalake sapa man al haroma ing pira-pira keharoman filmat umi ing dalem kang dipangan, wal malbusi lan ing dalem pakaian kang digawe, wa ghairihi lan sakliyane karone almat wal malbus. Jadi ketika meninggalkan apa-apa dari keharuman apa-apa yang dimakan, apa-apa yang dipakai, dan keduanya, meninggalkan keduanya, almat wal malbus, wa akala lan mangan sapa man al halala ing halal, sofat mongko jernih apa fikratuhu pikirane man. Jadi ketika meninggalkan dosa lalu memakan makanan yang halal dan meninggalkan yang haram, maka akan jernih pikirannya. Maka ya selayaknya lah kita sebagai hambanya Allah, kita tinggalkan dosa-dosa, entah itu dosa kecil ataupun dosa besar. Begitu juga kita harus meninggalkan keharaman. Memakan yang kita makan adalah makanan-makanan yang halal. Meninggalkan keharaman dari apa yang kita makan dan dari apa yang kita pakai. Ketika kita memakan sesuatu yang halal, maka akan jernih pikiran kita. Sofat mongko jernih apa fikratuhu pikirane man wong alal masnu atillahi ing atase biro-biro kang digawe Allah, ya Allah Ta'ala halimun luhur sapa Allah. Masnu atillahi adalah kang duduhake ala ihya illahi ing atase nguripake Allah Ta'ala, nguripake al khalqa ing makhluke ba'dal mauti sakwise mati. Jadi akan jernih pikiran-pikiran kita memikirkan apa yang diberikan, yang digawe, yang diciptakan oleh Allah, yang menunjukkan kepada bahwasanya Allah itu yang menghidupkan setelah kematian, yang menghidupkan makhluknya setelah kematian. Wala wahdatihi lan ing atase wahdatihi ketauhidane Allah, sawijine Allah Ta'ala halimun nur sapa Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Maka semuanya itu akan jernih kita memikirkan bahwasannya Allah itu pencipta. Dan ketika kita jernih memahami bahwasannya, mengerti bahwasannya, memikirkan Allah itu sebagai pencipta yang membangkitkan orang mati atau membangkitkan makhluknya setelah mati, maka kita harus berkeyakinan nanti akan ada yaumul ba'ats. Kita akan dibangkitkan oleh Allah. Begitu juga akan jernih dalam memikirkan wahdatullah, wahdatillah,
ketauhidannya Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Sawijine Allah, enggak ada yang menyekutukan Allah, la syarikalah. Ketika kita meninggalkan dosa-dosa kecil ataupun dosa besar. Begitu juga ketika kita meninggalkan keharaman dan memakan apa yang dihalalkan oleh Allah. Maka pikiran kita akan jernih, akan selalu memikirkan, mengangen-ngangen bahwasanya Allah itu yang menciptakan. Allah itu kudrah ala segala sesuatu, berkehendak atas segala sesuatu. Memikirkan bahwasanya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu menunjukkan bahwasanya keesaannya Allah. Allah yang membangkitkan makhluknya setelah mati. Wa qudratihi lan dalah nuduhake ala kuasane. Allah Ta'ala halimun lur sapa Allah wa ilmihi lan ilmune Allah. Maka ketika pikiran-pikiran itu sudah jernih, ya kita mesti akan memakan. Begitu sebaliknya ketika kita memakan makanan yang halal, menjauhi, tidak meninggalkan dosa-dosa kecil ataupun besar, kita meninggalkan sesuatu yang haram lalu memakan sesuatu yang halal, maka akan jernih pikiran kita. Akan selalu mengesahkan Allah, akan memikirkan, mengangen-angen bahwasanya kita nanti akan dibangunkan dari kubur. Fi yaumil ma'ad, fi yaumil ba'si. Wa dzalika lan utawi mengkono-mengkonolah tafakkur bian kelawan yen to ta'ammala ngangen-ngangen sapa man bi fikrihi kelawan pikirane man, wa tadabbara lan ngangen-ngangen sapa man bi aklihi kelawan akale man, ngangen-ngangen annallaha setuhune utawi Allah, ya Allah Ta'ala halimun luhur sapa Allah iku khalaqahu nyiptakake sapa Allahu ing man min nutfatin saking nutfah. Nutfah menika nggih air mani. Jadi setelah begitu maka dengan tafakkur kita akan mengangen-angen. Selanjutnya kita akan mengangen-angen dengan fikroh kita dan dengan akal kita, bahwasanya Allah itu menciptakan kita dari nutfah, air mani. Kita itu dari sesuatu yang hina, air mani. Maka jangan berbangga diri. Kita itu berasal dari air mani, akan mengangen-angen. Min nutfatin dari sangging mani, firrohmi ing dalem rahim yang terletak di dalam rahim. Air mani itu berbuah dengan sel telurnya ibu, ada di dalam rahim. Faja'alaha mongko ndadekake sapa Allah ha ing nutfah mani ku mau ndadekake alaqatan segumpal getih kang kempel alaqah menika. Sumanuli mudghatan segumpal daging ndadekake dadi segumpal daging. Sumanuli khalaqa nyiptake sapa Allah minha saking mudghah segumpal daging niku wau dados lahman iku lahman ing lahman wa azman lan balung wa utukon lan otot-otot wa soban lan urat-urat. Jadi dari segumpal alaqah lalu mudghah segumpal darah lalu mudghah segumpal daging, dari daging khalaqa nyiptakake sapa Allah minha saking mudghah lahman ing daging wa azman lan balung wa utukon lan otot-otot wa soban lan urat-urat wasaqa
lan bedah sapa Allah laha maring aksoban. Aksobun itu tadi dibedah setelah diciptakannya alaqah, lalu mudghah, lalu lahman wa azman wa utukon otot-otot wa aksoban lan utat-utat ing utat-utat wa saqqa lan bedah sapa Allah laha qatana aksob, itu dibedah aksobnya itu utat-utatnya itu tadi, sam'an ing dadi pangerungon kuping, dadi kuping, wa basaton lan dadi paningal, dadi mripat, wa doan lan pira-pira anggotane tubuh. Jadi dari mani, setetes mani yang ada di dalam rahim, faja'ala handatiake sapa Allah ing mudghah nutfah, dari nutfah itu tadi jadikan alaqah. Alaqah itu segumpal darah. Summa mudghatan, dadi mudghah segumpal daging. Summa khalaqa, nuli ndadekake sapa Allah minha saking mudghah lahman wa azman wa urukon lan otot-otot wa soban lan utat-utat wa saqqa lan bedah sapa Allah laha qatna aksob utat-utat, sam'an ing dadi pangrungon wa basoton lan dadi paningal wa a'dhaan lan dadi pira-pira anggotane tubuh. Maka dari itu ya kita harus merasa bahwasanya kita itu hina. Kita terbuat dari air mani. Maka enggak layak untuk bersombong, kibrun. Karena kibrun itu ya dakwah utama, dakwal fadli, mengaku-ngaku utama dengan kibrun itu tadi. Itu adalah sifatnya iblis. Enggak layak kita berlaku sombong. Kita itu terbuat dari setetes air mani yang diletakkan di rahim. Jadi alaqah. Dari nutfah itu tadi jadi menjadi alaqah. Alaqah menjadi mudghah. Mudghah menjadi lahman. Lalu dari lahman itu ada aduan atau apa itu ada azman, balungnya. Setelah itu urukon, otot, aksoban, utat-utat, dibedah dari utat itu jadi sam'an, pangrungon, wabasoton lan pani ngawa dok lan anggota tubuh yang lain, tangan jadi kaki, jadi kepala, kuping, hidung, lain sebagainya. Suma nuli sahala gampangake sapa Allah al khuruja ing metune lil janini kaduwe bayi. Di setelah itu dimudahkan oleh Allah keluar dari rahim itu berbentuk janin min batni ummihi saking wetenge ibuke. Nah, maka ada itu sekarang itu ada hari ibu. Lah kalau kita mengucapkan hari ibu bukan berarti kita menghilangkan keseharian kita berbakti kepada ibu kita, enggak. Hanya saja kita mengkhususkan hari ini untuk mengucapkan. Bukan berarti kita akan mengucapkan sayang atau bakti kepada ibu kita di satu hari dalam satu tahun, enggak begitu pemahaman. Itu pemahaman yang tidak pada proporsinya. Ketika kita mengucapkan ada sebagian yang mengatakan wah turun derajat kita. Kita harusnya tiap hari berbakti ke ibu. Ini kok hanya setahun sekali lewat Facebook lagi, lewat medsos lagi, enggak kayak begitu. Kita keseharian tetap berbakti kepada kedua orang tua kita. Tetapi mengkhususkan juga di hari itu kita takzim kepada kedua orang tua kita. Karena perintah uskutli wali walidai, ya uskutli, perintahnya Allah itu kembalinya mesti kepada takzim, mengagungkan Allah. Lah selanjutnya kita safaqah, memberikan kasih sayang. Uskutli, suku tosito maring ing sun.
Setelah itu wali daika, dan kedua orang tua. Engkau syukurlah kepada kedua orang tua kita. Jadi hari ibu itu memang hanya fenomena. Nah, bukan berarti kita tasabuh. Seperti halnya dikatakan ketika mesti tiap hari ibu mesti ada satu statement yang mengatakan wah orang Islam itu turun derajatnya. Harusnya kan setiap hari, enggak tiap tahun lah. Tiap tahun itu hanya sebagai momen keseharian kita tetap berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi mengucapkan boleh, mengucapkan hari ibu, bukan tasabuh itu. Sesuatu yang baik ya seharusnya kita dukung, bukan panam. Nah, daripada tidak sama sekali, yang sudah jauh tidak mengucapkan, bagaimana? Sudah jauh ya sehari-hari tetap mengucapkan, tapi penekanannya di hari itu ya harus diucapkan, begitu. Pemahaman yang seperti itu bukan berarti terus menghilangkan kesehariannya kita tidak mengucapkan. Boleh, bahkan lebih baik di setiap hari. Wa alhamaha, setelah dikeluarkan dari perut ibunya, wa alhamahu lan metuhake sapa Allahu ing janin, metuhake iktidha as-sadyi, nyusu ing pentil. Nah, setelah lahir itu bayi mesti tahu ditungi pentil ya mesti dimut, disusu. Itu yang memang sudah kudratillah, karena kuasanya Allah. Setelah proses menjadikannya manusia dari nutfah, bayi lahir pun itu masih dari rahim ibunya itu masih dikasih pengetahuan oleh Allah. Tidak dikeluarkan begitu saja, tetapi diberi pengetahuan. Wa alhamahu, artinya lan metuhake sapa Allah hu ing janin iktidha as-sadyi. Iktidha as-sadyi ku ya nyusu pentil. Ketika ditungne yo ngusek-ngusek ngombe pendile ibuke. Bayi mesti ngono kuwi. Maka ya itulah kuasanya Allah. Aku yo nyusu iki, lah nyusu pentil bayi mengko. Makanya ketika bayi lahir itu mesti nyusu pentil. Itu udah alamiah, itulah kudratullah. Kudratillah, kuasanya Allah. Wa ja'alahu lan dadekake sapa Allahu ing janin fi awalil amri ing dalem kawitane perkara bila asnanin kelawan tanpane pira-pira untu, didadekne di dalam ketika pertama kali lahir. Kuwi lek duwe untu bayi, ibuke moh nyusoni. Mergo dicakoti pendile, maka dilahirkan tanpa memiliki gigi. Lha aku ngene iki bukane enggak tukul iki. Iki wis entek mergo ya kakean rokok. Tapi kalau bayi memang belum tukul, lah bayi ditukul ning untune ya bayi. Artinya ibu es kelatan piye luwatane wong gak gawe untuke kadang bojone awake dhewe ibuke cacah ya mesti sambat. Saking lorone peti mergo ya diintit-intit sampai anake pas nyusu. Lah alamiah sedemikian ini itulah kudratillah. Kita harus mengangan-angan itu. Bahwasanya ketika lahir nyapo kok gak diwehi untu sampai Allah. Enggak muncul nih, enggak ditumbuh nih untune. Wa ja'ala lan dadekake sapa Allahu ing janin fi awalil amri ing dalem kawitane perkara bila asnanin kelawan tanpone pira-pira untu. Summa nuli ambatat, lalu ditumbuhkan ambatat sapa Allah lahu kaduwe janin al asnana numbuhake pira-pira untu. Nah, setelah itu ditumbuhkan umur 1 bulan ditumbuhkan satu udah ketok gitu mesti nungul-nungul apa iku katon putih ngono iki untune apa gusine mulai mengeras itu ditumbuhkan. Setelah tumbuh summa askotoha dicepot sapa nyepot sapa Allah ha ing
untu, asnan. Digugurkan, mesti bayi yang lahir lalu tumbuh untune lalu mesti cepot, nggak mungkin nggak cepot, mesti cepot lagi sampai umur 6 bulan. Karena ketika nggak cepot nyusu pendile iku ya mesti kangelan. Piye arepe nyusu ketika pakai ada giginya. Suma nuli askotoha nglugutake sapa Allah ing asnan wa azalaha lan ngilangake sapa Allah ing asnan. Merotolake askotoha itu merotolake, summa askotoha merotolake sapa Allah ha ing asnan ya gugurake ya bisa, nyopot ya bisa. Summa nuli askotoha merotolake sapa Allah ha ing asnan wa azalah lan ngilangake sapa Allah ha ing asnan inda ing asnan nalikane inda nalikane sabai sini na umur 7 tahun sampai umur 7 tahun itu ya mesti bayi bar lahir ke gak duwe untu lalu ditukulne untune lalu diprotolne untune. Setelah protol dimunculne neh, ditumbuhne neh sampai nanti di umur 7 tahun. Sumanuli adaha balikake sapa Allah ha ing asnan marrotan ing dalem ha ing asnan. Jadi dikembalikan oleh Allah. Suma ada balikake sapa Allah ha ing asnan untuk marrotan ing ambalan saambalan ukhra kelawan meneh ahali meneh. Jadi dikembalikan lagi giginya. Wa ja'ala lan dadiake sapa Allah ya Allah taala halimun lur sapa Allah ahwalal abdi ing pira-pira tingkahe kawula abdun mutaghayyiratan dadi rubah. Jadi dirubah-rubah tingkahnya abdun manusia itu oleh Allah. Dirubah min sigotin sangging cilik ilal kibarin maring gede. Dari kecil ditumbuhkan dirubah menjadi besar. Wa min sababin lan sangging pemuda ila haromin maring tuwa. Jadi kok nom dari nom dirubah kepada pikun. Wa min sihatin lan dirubah saking sihah ila sakomen maring loro. Jadi hadisnya Kanjeng Nabi wa tanim khomsan qabla khomsin sababaka qabla haramika wa sihataka qabla sakomika wa ginaka qabla fakrika wal hayata qabla mautika. Itu 5 perkara sebelum datang perkara lainnya itu ya dirubah-rubah itu tadi. Dari kecil dirubah menjadi besar. Dari pemuda dirubah menjadi tua. Mesti nggak mungkin kita yang jadi kecil terus enggak. Tanpa melalui proses sabab ataupun kibat lalu tahu-tahu kita pikun, enggak. Jadi ya ada prosesnya selalu berubah-ubah. Dari bayi menjadi besar, balik dari balik menuju ke pemuda, dari pemuda menuju kepada haram. Apa itu? Haram, pikun haram itu. Wasihatin lan dirubah saking sihah ila sakomin maring sakit. Wa ja'ala lan dadiake sapa Allah ala abda ing abdi. Ing abda kawula kula yaumin saben-saben dina ya namu turu sapa abdun wa yastaiqizu lan tangi sapa abdun. Nah, kita itu ketika di dunia ya mesti tidur dan juga mesti bangun. Kalau tidur terus ya artinya mati, enggak bangun-bangun. Kalau bangun terus enggak tidur ya abadi ya begitu. Maka terus selalu berubah.
tingkahnya itu tadi dirubah-rubah oleh Allah. Itulah kuasanya Allah, kudrahnya Allah, kekuasaannya Allah ya harus kita angen-angen demikian itu. Wa kadzalika lan kaya mengkono lah kang tinutut utawi suutuhu pira-pira rambute abdun wa adfatuhu lan pira-pira kukune abdun kulama samangsa sakata gugur apa ma minha saking suut rambut wa adfat lan kuku roja mongko balik sapa abdun ila maring makana batang kang ono apa ma. Jadi artinya begini, ketika rambut itu kan rontok, rambut rontok, kuku lepas. Nah, kita diamkan saja mesti akan tumbuh lagi kuku itu. Rambut juga akan begitu. Kalau yang memang udah punya dasar botak ya mungkin nggak tumbuh lagi. Dari kecil itu kan ketika rontok mesti akan tumbuh lagi. Apakah kita yang berkehendak untuk menumbuhkan apa itu rambut? Apakah kita yang berkehendak untuk menumbuhkan kuku? Itu hanyalah qudratillah, karena kuasanya Allah. Kita tidak mempunyai kehendak untuk menumbuhkan kuku. Beda lainnya kalau udah panjang nggak kita potong sampai segini. Tapi kita apa? Punya qudrah untuk menumbuhkan kuku ini sampai segini. Nah besok biar sampai segini. Besok biar tambah lebih panjang lagi, nggak punya kita. Yang punya itu hanya qudrahnya Allah. Rambut juga begitu, rontok satu. Kita nggak punya itodah, qudrah untuk memunculkan kembali, menumbuhkan kembali rambut yang telah rontok. Itu hanya qudrahnya Allah. Dari sekecil itu harus kita angen-angen bahwasanya kita itu tidak mempunyai qudrah. Wa kadzalika lan kaya iku kaya mengkono-mengkono mazkur kang disebut utawi al-lailu bengi wan naharu lan dina iku yatana wabani gonta ganti karone kulama semongso daba lunga apa akadu masawijine karone lail wan nahar bengi lan dina jaa mongko teka apa akharu weneh liyane. Nah, ketika datang malam maka siang akan pergi. Ketika datang siang maka malam akan pergi. Siapa yang mempunyai qudrah seperti itu? Mau kita minta rubah malam? Enggak mungkin. Atau sekarang ini posisi malam tak rubah pagi? Enggak mungkin. Itu hanya Allah, qudrahnya Allah. Begitu juga dalam hal lail dan nahar. Ketika kita tadi rontoknya rambut, kita tidak punya itodah, tidak punya qudrah untuk menumbuhkan rambut, menumbuhkan kuku yang kecil saja kita tidak mampu. Itu hanya qudrahnya Allah. Begitu juga ketika pergantian siang dan malam. Inilah orang-orang yang selalu akan meninggalkan dosa. Hatinya akan tipis karena menjauhi semua yang diharamkan oleh Allah dan memakan apa yang diperintahkan, yang diperbolehkan oleh Allah dari yang halal. Ketika itu maka pikiran kita itu akan jernih dalam memikirkan apa-apa yang diciptakan oleh Allah. Dari qudrahnya, ilmunya Allah. Dari Allah bahwasanya menghidupkan makhluknya setelah mati. Dan semua penciptaannya itu tadi dari nutfah. Kita itu tercipta, terlahir dari rahimnya seorang ibu karena ada nutfah. Ada air mani. Segumpal air, setetes air mani yang hina. Lalu terbentuk alaqah, segumpal darah. Lalu menjadi mudghah. Dari mudghah menjadi lahman. Dari segumpal daging menjadi lahman, daging yang ada balungnya. Wa azman, wa urukon dan otot-otot. Wa soban lan urat-urat. Lalu di situ dibedah oleh Allah menjadi
pendengaran kita, sam'an, dirubah menjadi penglihatan kita, menjadi basoron, dirubah menjadi a'dha'an, piro-piro anggota tubuh kita. Itu sama halnya ketika rambut itu rontok, maka kita tidak mempunyai kudrah untuk menumbuhkan kembali. Begitu juga kuku yang lepas, kita tidak punya kudrah untuk menumbuhkan kuku kita lagi. Seperti halnya malam itu berganti dengan siang hari. Ketika malam datang maka siang akan pergi. Ketika siang datang maka malam akan pergi. Ketika malam datang siang akan pergi. Dan kita tidak mempunyai kudrah untuk merubah malam dan siang itu. Wa kadzalika lan kaya mengkonolah mazkur kang den sebut, kang kasebut utawi asamsu srengenge wan nujumu lan lintang-lintang wasahabu lan mega wal matoru lan udan kulluha saben-saben samsun wa nujum wasahab wa mator iku tajiu tumeka apa kulluha wa tazhabu lan lunga apa kulluha. Jadi samsun iku ya akan pergi setelah datangnya malam. Srengenge iku akan pergi setelah datangnya malam. Nujum itu akan muncul ketika datang malam dan perginya srengenge. Begitu juga dengan sahab. Sahab itu akan datang ketika akan hujan. Itu sudah merupakan qudratillah. Jadi kita diperintahkan untuk belajar melihat alam. Itu adalah penciptaannya Allah. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono mazkur kang den sebut utawi al-qamara. Al-qamaru rembulan iku yan mahiku nglebur apa qamarun rembulan kulasah din saben-saben wulan. Di setiap bulan itu mesti terlebur mulai dari Desember seperti ini. Kemarin tanggal 1. Setiap adanya rembulan maka rembulan itu akan ngelebur menjadi satu kulasah din dalam satu bulan. Hitungannya 31 atau 29 atau 31. Sumanuli yatakamalu sampurno apa komaron wulan niku mau dalam satu bulan. Sumanuli mongko yan mahiku ngapus apa komaron. Jadi setelah satu bulan penuh ya terhapus satu bulan yang di awal itu Desember. Nanti akan ganti dengan datangnya Januari. Itu tiap bulan dalam satu tahun, bahkan dalam sepanjang masa sampai akhir zaman nanti. Maka begitulah kudratullah. Kekuasaannya Allah sedemikian itu sampai mengatur sedemikian itu dari nutfah, kuku, dari lail berubah menjadi berganti siang, dari srengenge ketika siang kita dikasih sumber energi, sumber lampu padang dengan srengenge. Malam kita ada nujum, bintang-bintang. Begitu juga adanya sahab mator, karena al-ardul mayyit itu akan dihidupkan oleh Allah. Bumi yang mati, yang garing, yabisatan, yang garing itu akan ditumbuhkan, akan dihidupkan oleh Allah dengan hujan, air hujan. Seperti halnya hati yang mayit itu dihidupkan dengan hikmah. Hati yang mati, yang kaku itu akan dihidupi dengan hikmah ilmu, nurun ilmi. Maka dari itu kita harus mengangan-angan semua proses penciptaannya Allah. Ketika kita ingin pikiran kita bersih, pikiran kita selalu memikirkan
qudratillah. Summa yan mahiku ngapus apa komat. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono mazkur kang kasebut utawi al-kusufu gerhana lisamsi kaduwe srengenge wal qamati lan kaduwe rembulan. Tiada yang namanya gerhana matahari dan gerhana bulan. Kita tadabbur ngangen-ngangen, tadabbur wa tafakkur bifikrotina. Kita akan bertadabbur dengan tafakkur, zikir dengan ngangen-ngangen itu tadi dalam penciptaannya Allah. Adanya gerhana rembulan dengan rembulan atau gerhana rembulan dan gerhana matahari. Iku khaisu sekira yadhabu lunga apa adau padang. Jadi gerhana rembulan itu mesti hilangnya srengenge, hilangnya padang. Karena apa? Tertutup, umpamanya siang itu srengenge sebagai sumber cahaya di siang hari. Bagaimana gelapnya siang ketika nggak ada srengenge? Kalau masih hujan, mendungan, itu masih ada srengengenya. Ya ketika srengenge itu nggak ada, tertutup oleh rembulan, itu namanya gerhana matahari. Hilangnya padange matahari dengan rembulan, itu mesti gelap. Nanti suatu saat di akhir zaman nggak akan berganti dari siang ke malam, dari malam ke siang. Karena apa? Ketika bangun masih gelap, dikira rembulan, apa itu gerhana rembulan, nggak taunya sampai 7 hari tetap kayak gitulah. Itulah ja'a yaumul kiamah, ja'atil kiamah, akan datang hari kiamat. Tanda-tandanya seperti itu. Lah orang ketakutan semua karena tidak datang cahaya di situ. Lah itu namanya gerhana matahari. Summa nuli yaudu balik apa dau. Jadi ketika rembulannya tidak menutupi, maka cahayanya akan muncul kembali. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono lah mazkur kang disebut, kang den sebut, kang tersebut utawi al-ardu bumi iku takunu ana apa al-ardu ya bisatan dadi garing summa nuli yumbitu numbuhake sapa Allah fiha ing dalem bumi annabata ing wit-witan tukul-tukulan tumbuh-tumbuhan. Jadi setelah bumi itu tadi garing, maka oleh Allah ditumbuhkan wit-witan. Karena kalau masih berupa air ataupun lautan, nggak mungkin akan tumbuh wit-witan. Yang ada yang tumbuh-tumbuhan di dalam, seperti halnya apa itu anggang-anggang dan lain sebagainya yang merupakan tumbuh-tumbuhan laut. Tetapi kalau di daratan ya akan, ketika daratan itu tadi apa itu yabisan garing, yabisatan garing, jadi yabisatan garing, maka akan ditumbuhkan oleh Allah fiha ing dalam bumi annabata ing piro-piro tukulan wit-witan. Sumanuli yazhabu lunga apa annabat minha sangking bumi. Di setelah itu ya lunga, wit-witane hilang. Kadang ya mati, kadang dipaneni kan gitu, oleh ketika padi ya dipaneni. Kadang ya mati sendiri karena berganti musim. Fataudu mongko balik apa bumi iku ya bisatan dadi garing. Summa nuli tumbatu den tumbuhake apa nabat marrotan ing ambalan pisan ba'da sakwise ukhra ambalan liyane. Jadi setelah dimatikan ya ditumbuhkan lagi. Setelah dipotong tukul meneh. Itu siapa? Hanya Allah. Kita nggak punya kudrah untuk itu. Coba umpamanya
tumbuhan itu kita potong, lalu tukulkan itu, hidupkan lagi, itu nggak bisa, itu qudratullah. Falladzi mongko utawi zat qadara kang kuwasa sapa allazi ala zalika ing atase mengkono-mengkono lah kasebut kullihi sekabehane zalika iku qadirun kang maha kuwasa ala ihya'il mauta ing atase nguripi mati ba'da fanaihim sakwise rusake mati fil ardi ing dalem bumi fa'alal abdi mongko ing atase kawula ayyuk kesira apa yen to ngekeh-ngekehi sapa abdun alfikra ing mikir-mikir fizalika ing dalem mengkono lah. Jadi ya manusia itu sebagai makhluknya Allah ya harus memikirkan, harus ngangen-ngangen, bertafakur dengan itu. Bahwasanya Allah itu maha qadirun, mempunyai kekuasaan kudrah sedemikian hebatnya. Kita tidak mempunyai kekuasaan untuk numbuhne kuku lho gak iso awake dhewe, numbuhne rambut lho gak iso. Artinya kita membiarkan rambut kita panjang itu bukan berarti kita yang menumbuhkan, tapi Allah. Membiarkan kuku kita panjang itu artinya bukan kita. Membiarkan kuku kita sampai segini kan bukan kita yang menumbuhkan. Kita tidak mempunyai kudrah untuk itu. Hatta hingga yakwa kuat apa imanuhu imane abdun bil ba'si kelawan dinoka kelawan ditangekake saking kubur. Jadi ketika kita ngingat-ngingat itu bertafakur bahwasanya kita tidak mempunyai kudrah, ayyuk kesira itu tadi, ayyuk kesira yen to apa yen to ngekeh-ngekeh sapa abdun, memperbanyak artinya begitu alfikra ing pikiran, mikir-mikir fizalika ing dalem mengkono lah mazkur hatta hingga yakwa kuat apa imanuhu imane abdun bil ba'si kelawan ditangekake saking kubur. Jadi kita nanti akan dibangunkan ketika datang yaumul ba'si, yaumul kiamah. Setelah kita dimatikan lalu akan dibangunkan. Kita akan dipermintai pertanggungjawaban. Maka dari itu ketika kita mengangan-angan itu semua kita mesti akan bertafakur kepada Allah. Yakwa kuat apa imanuhu imane abdun kawula bil ba'si kelawan ditangekake saking kubur ba'dal mauti sawise mati. Wa ya'lamu lan ngerteni sapa man annallaha setune utawi Allah ya Allah iku yab'atsuhu nangekake sapa Allahu ing man wa yujazihi lan jazai bales sapa Allah hi ing man bi amalihi kelawan biro-biro ngamale man fa'ala qadri bales ngamale man fa'ala mongko ing atase qadri sak kadare kuwate imanihi imane man bizalika kelawan mengkono lah mazkur yajtahidu ngati-ngati sapa man fitaati ing dalem taate wa istinabi lan ngedoi al mukhalifati kang nyulayani lisari maring syarat. Ngedoi al mukhalifati niku artinya ya menjauhi semua ya larangan-larangannya Allah.
menjauhi semua-semua yang melanggar syariat. Wa ijtinabil mukhalifati, ngedoi al mukhalifati pira-pira kang nyulayani li syar'i maring syarat, maring perintahe Allah. Maka ketika kita itu mengerti bahwasanya Allah itu akan membangunkan kita nanti setelah kita mati dan akan memberikan jazaknya sesuai dengan amal kita. Ketika amal kita baik, ya akan diberi jazak baik. Ketika amal kita jelek, mukhalafati syar'i, maka ya kita akan dikasih jazak mengenai azab. Dan ini semua disesuaikan dengan kudroh. Kudroh itu artinya apa? Kadar. Fa'ala qadri, bukan kudroh, fa'ala qadri. Mongko ing atase qadri sak kadar kuwati kuwate imanihi imane abdun bizalika kelawan mengkono lah madkur. Lah kekuatan iman kita, kadar keimanan kita bagaimana setelah kita tahu bahwasanya kita itu diciptakan dari nutfah. Nah setelah nutfah diciptakan sebagai proses hingga kita terlahir sebagai bayi, lalu dirubah dari bayi menjadi seorang yang besar, dari proses menuju dewasa, lalu menjadi pikun, lalu dari sehat dirubah menjadi sakit. Dengan perbandingan bahwasanya dunia bumi ini diatur oleh Allah, mulai dari lail malam berubah berganti dengan siang, begitu juga dengan matahari, nujum, sahab, dan orbit-orbit yang ada di tata surya kita sampai tidak terjadi benturan. Itu karena kudratillah. Nah kekuatan iman kita sebagaimana ketika kita ngangen-ngangen bertadabur dengan itu semua. Wa yujazihi mongko bales sapa Allah ing abdun bi akmalihi kelawan pira-pira ngamale abdun fa'ala mongko ing atase qadare kuwate imanihi imane abdun bizalika kelawan mengkono lah mazkur yajtahidu ngati sapa abdun kawula fitaati ing dalem taate wa ijtinabi lan ing dalem ngedoi al mukhalifati perkara-perkara kang nyulayani li syar'i maring syarat. Nah ini makalah yang ke-18. Ini mengulang tadi sore yang karena ada trouble kita ulang di malam hari. Semoga ini bisa membawa berkah, bisa menambah tazkiyah kita, bisa menambah khazanah keislaman kita dengan mengkaji kitab-kitab para aulia wa tabaqatul azkiyah. Lihat kitab-kitab klasiknya para ulama, para wali-waliullah, dan kita bisa membersihkan hati kita, bertafakur, bertadabbur dengan akal pikiran kita. Ini saja yang saya sampaikan. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimatih. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.